Every time you walk into the room, got me feeling me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Shalom, selamat sore yang saya hormati Bapak dan Ibu beserta teman-teman saya sekalian. Di sini perkenalkan, nama saya Lois Pimanuro dengan NIM 250104009. Di sini saya akan membuat tugas remedial UTS pada mata kuliah dasar pendidikan manajemen yang diampu oleh Bapak Nasib Tualumanggal MA. Sekian dari perkenalan saya, kita masuk pada soal remedial. Yang pertama, apa arti manajemen sebagai seni dan sebagai ilmu pengetahuan? Yang pertama, manajemen sebagai seni itu 1. Dapat memecahkan masalah. 2. Dapat memotivasi. Yang ketiga, dapat menginspirasi. Yang keempat, pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, manajemen sebagai ilmu pengetahuan. 1. Pengetahuan data dan analisis. 2. Penerapan teori manajemen. Ketiga, penggunaan metode ilmiah. Keempat, evaluasi sebagai kinerja. Yang kedua, mengapa pelaksanaan manajemen harus efektif dan efisien di dalam organisasi? Mengapa pelaksanaan manajemen efisien di suatu organisasi itu harus? Yang pertama, harus mencapai tujuan. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Pelaksanaan manajemen di suatu organisasi harus efisien itu yang pertama dikarenakan harus menghemat waktu, karena waktu-waktu yang tidak digunakan agar dapat dilakukan untuk melaksanakan kegiatan lain. Yang kedua, menghemat biaya agar tidak melakukan pemborosan. Yang ketiga, jelaskan perbedaan organisasi formal dan informal beserta masing-masing contohnya. Yang pertama, organisasi formal di mana proses pembelajaran yang terjadwal seperti di kampus atau di sekolah. Yang kedua, organisasi informal, proses pembelajaran yang terjadi secara langsung yang biasanya melalui media sosial atau internet dan juga bisa dari masyarakat. Yang keempat, jelaskan 4 fungsi manajemen dalam kegiatan pengelolaan organisasi. Yang pertama, ada perencanaan atau planning, di mana perencanaan menerapkan tujuan organisasi dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, di mana pengorganisasian, proses mengatur dan pengelolaan sumber daya, tugas, dan tanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, ada kepemimpinan atau leading, di mana kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi dan memotivasi. Yang keempat, ada pengendalian, di mana pengendalian adalah proses untuk memantau kinerja suatu organisasi. Kelima, apa yang dimaksud dengan manajemen proses? Manajemen proses yaitu yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, yang meningkatkan proses dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang strategis. Keenam, jelaskan minimal 10 prinsip manajemen verifiable yang perlu diimplementasikan dalam mengelola sebuah organisasi pendidikan. Yang kelima, jelaskan minimal 5 prinsip verifiable yang perlu diterapkan atau diimplementasikan dalam mengelola sebuah organisasi pendidikan. Yang pertama, pembagian kinerja, di mana pembagian kinerja untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, ada tanggung jawab, di mana tanggung jawab wewenang yang seimbang dengan tanggung jawab tersebut. Yang ketiga, ada disiplin, di mana disiplin kepatuhan terhadap aturan. Yang keempat, kesatuan perintah, di mana setiap karyawan hanya menerima perintah dari suatu atasan atau satu atasan saja. Yang kelima, mengutamakan kepentingan umum, di mana kepentingan organisasi lebih utama dari kepentingan pribadi. Yang keenam, tata tertib, lingkungan kinerja yang teratur dan efisien. Yang ketujuh, keadilan, perlakuan yang sama dan adil di setiap karyawan. Kedelapan, inisiatif, memberikan ke setiap karyawan kebebasan untuk berinisiatif. Kesembilan, semangat, untuk membangun semangat dan kebersamaan. Yang ke-10, sentralisasi, di mana sentralisasi tingkat pemusatan wewenang pengambilan keputusan. Yang ke-7, jelaskan pengertian dan tujuan manajemen pendidikan. Pengertian, proses pembelajaran dan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter individu. Tujuannya untuk mencapai potensi yang maksimal
organisasi pendidikan membutuhkan implementasi ilmu manajemen. Pertama, efisiensi operasional, di mana ilmu manajemen membantu dalam mengelola sumber daya. Yang kedua, kepemimpinan yang efektif, manajemen memberikan kerangka kinerja untuk pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis data. Yang ketiga, peningkatan citra dan daya saing. Organisasi pendidikan yang dikelola dengan baik cenderung memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat. Sekian dari